Dulu aku itu sempat jerawatan parah banget. Aku sampai berobat ke 6 dokter. Akhirnya aku menyimpulkan dari pengetahuan ke 6 dokter tersebut digabungkan dengan research pribadi aku mengenai jerawat dan pengalaman pribadiku, akhirnya aku menemukan bahwa ada 7 makanan yang harus kita hindari untuk menghilangkan jerawat. Dan hari ini aku akan jelaskan ke kalian semua. Jangan lupa untuk follow Instagram aku, Paulina Wahyuni. Dan sebelum nonton, jangan lupa untuk subscribe channel aku dulu ya. Seperti yang sudah aku jelaskan di video sebelumnya, yaitu 10 cara yang harus dilakukan untuk menghilangkan jerawat. Kalau kalian belum nonton, aku akan taruh linknya di description box atau di tanda seru sini. Jadi jerawat itu tuh terjadi karena adanya penyumbatan minyak dan juga sel kulit mati di kulit kita. Makanan pertama yang harus kalian hindari adalah alpukat. Dulu orang-orang di sekeliling aku selalu menganggap bahwa alpukat itu bagus untuk kulit. Bahkan aku pun dulu berpikir seperti itu. Sampai akhirnya dokter jerawat aku mengatakan bahwa alpukat itu malah bisa bikin jerawatan. Akhirnya aku melakukan research dong. Dan ternyata memang alpukat itu bagus untuk kulit kalau kita gunakan di bagian luar seperti luluran atau masker. Tapi untuk kalian yang rentan terhadap jerawat, itu lebih baik dihindari dulu alpukat. Karena alpukat itu tuh kadar lemaknya tinggi banget. Jadi dia itu merupakan asam lemak omega 3 yang dapat meningkatkan produksi sebum di kulit kita sehingga bisa terjadi jerawat meradang. Dan biasanya omega 3 itu bukan hanya terdapat di alpukat tapi juga di salmon, kacang walnut, dan juga suplemen vitamin. Jadi hal itu harus kalian hindari dulu kalau kalian lagi jerawatan. Kalau dulu aku pribadi sih lagi jerawatan sama sekali nggak makan yang namanya alpukat untuk menghindari jerawat. Makanan kedua yang harus kita hindari adalah makan makanan pedas. Karena cabai sendiri itu sebenarnya mengandung minyak secara alami. Jadi kalau misalnya kita makan cabai, otomatis minyak dari cabai itu akan ditransfer ke kulit kita dan mengendap di kelenjar minyak kita. Sedangkan kulit kita sendiri itu sudah memproduksi minyak secara alami. Jadi kalian bayangin, udah minyak dari kulit asli ditambah minyak dari cabai lagi. Jadinya berlebihan minyak kan? Dan itulah yang menyebabkan jerawat jadinya tumbuh di wajah kita. Selain itu juga kalau misalnya kita makan makanan pedas, biasanya sirkulasi darah kita itu jadi meningkat, badan kita makanya jadinya panas kan, terus jadinya berkeringat. Jadi kalian bayangin udah berkeringat, berminyak lagi, itu biasanya akan membuka pori-pori kita. Makanya buat kalian yang rentan terhadap jerawat atau bahkan lagi punya jerawat parah, lebih baik dikurangin aja makan makanan pedasnya. Karena ini pengalaman aku sendiri, memang benar setiap aku makan makanan pedas hingga saat ini, itu pasti besoknya timbul bisul jerawat gede. Makanya coba kalian kurangin makan makanan pedas itu. Makanan ketiga yang harus kalian hindari adalah susu. Jadi kalian tahu nggak sih kalau misalnya sebenarnya susu itu bisa bikin jerawatan, dan itu aku tahu juga dari dokter. Jadi sebenarnya susu itu bisa jerawatan karena kandungan di dalam susu itu biasanya bereaksi terhadap hormon testosteron. Kalau misalnya sudah bereaksi terhadap hormon testosteron, biasanya ada peningkatan produksi minyak di kulit kita. Kalau misalnya udah meningkat produksi minyak di kulit kita, otomatis itu akan terjadi penyumbatan pori-pori. Kalau misalnya udah ada penyumbatan, pasti ada jerawat. Dan ini berlaku terhadap semua produk olahan susu. Bukan hanya susu saja, tapi produk olahannya. Kayak misalnya yogurt, ice cream. Kalau dulu aku pribadi sih aku bener-bener full stop makan makanan yang kayak ada susu atau krimnya. Kayak pasta carbonara, kalian tahu kan itu kan ada krim-krimnya. Terus ya pokoknya yang kayak ada susu-susunya, ada creamernya, ice tea, dan lain-lain itu pasti aku stop. Dan itu semua bener-bener bereaksi bagus di aku. Jerawat jadi jauh berkurang. Makanan keempat yang harus dihindari adalah coklat. Jujur aku tuh susah juga ya dulu menghindari coklat karena aku suka banget sama coklat. Sampai akhirnya dokter aku juga bilang coklat juga nggak boleh kalau lagi jerawatan. Karena coklat itu ya bisa menyebabkan jerawat. Hal ini aku selidikin dan ternyata memang benar coklat itu bisa menyebabkan jerawat karena dia itu bisa meningkatkan kadar hormon insulin. Kalau kadar hormon insulin sudah meningkat, itu akan otomatis juga meningkatkan kadar hormon androgen. Dan hormon androgen yang meningkat ini bisa juga meningkatkan produksi sebum atau minyak yang berlebih di kulit kita. Dan hal itulah yang biasa menyebabkan kita rentan jerawatan. Pokoknya kalau dulu aku lagi jerawatan itu, apapun yang mengandung coklat, aku itu nggak makan atau minum. Kayak misalnya minum-minuman coklat, krim coklat, ice cream coklat, coklatnya sendiri apalagi, itu bener-bener aku stop. Dan itu bener-bener juga efektif banget loh di aku. Karena kan aku dulu suka banget makan coklat. Dan setelah aku berhenti makan coklat, itu wajahku ya membantu untuk jadi lebih mulus.
Jadi makanya demi wajah mulus, kalian kalau bisa coba kurangin makan makanan coklat, pokoknya semua produk olahan coklat itu. Makanan kelima yang harus dihindari adalah kacang. Kalau kacang sendiri sebenarnya ada pro dan kontranya. Karena kacang, kalau misalnya kacangnya sendiri ya, yang belum diolah sama sekali, dia itu mengandung lemak tak jenuh yang tinggi. Dan itu sebenarnya bagus untuk kesehatan kita. Tapi masalahnya, biasanya kalau misalnya kita makan kacang, itu pasti sudah diolah. Diolah yang aku maksud biasanya umumnya sih kacang goreng ya, digoreng. Dan kalau misalnya kacang sudah digoreng, itu kan pakai minyak. Dan minyaknya itu mengandung lemak jenuh yang tinggi. Jadi kacangnya otomatis memiliki lemak jenuh yang tinggi juga. Kalau udah punya lemak jenuh yang tinggi kita makan, itu yang menyebabkan kita jerawatan. Karena biasanya ada produksi lemak, minyak yang berlebihan di kulit kita. Dan itulah yang membuat jerawat kita jadinya meradang. Dan kalau misalnya kalian lagi jerawatan atau kalian orang yang rentan terhadap jerawat, bukan hanya kacang yang harus kalian hindari, tapi kalian juga harus menghindari semua makanan yang goreng-gorengan. Karena yang asalnya jahat itu adalah minyaknya, minyak dari yang buat gorengan itu. Jadi kalau misalnya dulu aku lagi jerawatan sih, aku stop makan makanan yang ada kacangnya, itu seperti gado-gado, itu aku suka banget sebenarnya, ketoprak, terus martabak kacang yang pakai coklat itu juga aku stop gitu. Pokoknya semua yang ada kacang-kacangnya itu pasti aku stop. Dan sebenarnya itu ampuh banget, karena dulu tuh aku bener-bener makan gado-gado hampir setiap hari, karena aku suka banget sama gado-gado dan menurut aku sehat, isinya sayuran semua. Dan dulu aku jerawatan parah banget kan. Setelah aku stop makan makanan kacang, itu bener-bener jauh lebih berkurang jerawat aku. Jadi buat kalian sih itu menurut aku ampuh banget ya kalau kalian mengurangi bahkan stop makan makanan yang mengandung kacang. Makanan selanjutnya yang dulu dokter aku larang banget itu adalah seafood. Seafood termasuk kayak udang, cumi, kepiting, ikan, pokoknya semua yang ada di laut itu aku dulu dilarang banget makan. Karena seafood itu bisa menyebabkan jerawat, yaitu mengandung kandungan yodium yang sangat tinggi sehingga bisa menyebabkan jerawat dan juga menyumbat pori-pori. Selain itu juga, seafood itu memiliki vitamin B12 yang tinggi. Vitamin B12 yang tinggi itu bisa merangsang bakteri penyebab jerawat di kulit menjadi aktif dan malah bersarang di permukaan kulit kita. Makanya kalau kita makan seafood biasanya tumbuh jerawat yang meradang. Nah itulah mengapa kita harus mengurangi seafood. Dan dulu pengalaman aku waktu jerawatan, aku bener-bener stop juga makan seafood. Believe me or not, aku bener-bener cuma makan ayam, terus sesekali makan daging sapi, tapi aku juga kurangin sapi. Terus aku makan lebih kayak sayur, buah, air putih yang banyak. Itu bener-bener ampuh banget buat jerawat. Makanan terakhir yang harus kita hindari adalah telur. Sudah tidak asing lagi kan? Hampir semua orang tahu memang telur itu bisa menyebabkan jerawat. Dan dia memang benar, karena memang sebagian orang itu sangat sensitif, bahkan alergi terhadap protein yang ada di telur. Jadi setiap tubuh manusia itu punya yang namanya sistem imun. Sistem imun itu tugasnya untuk mengenali antigen asing. Dan terkadang protein dari telur itu dikenali sebagai antigen asing tersebut. Dan makanya tubuh kita akan secara otomatis memberikan reaksi alergi. Reaksi alergi itu biasanya timbul seperti jerawat, bahkan bisul. Selain itu, kalau misalnya kalian rentan terhadap jerawat, bahkan kalian lagi jerawatan, jangan banget yang namanya makan kuning telur. Karena kuning telur itu merupakan bagian yang paling jahat dari telur. Kuning telur itu punya yang namanya suatu protein yang bisa merangsang hormon androgen. Jadi tubuh kita tidak terkontrol hormonnya dan jerawat jadinya meradang. Kalau pengalaman aku dulu lagi jerawatan, aku bener-bener stop nggak makan telur. Bahkan hingga sekarang pun, walaupun jerawat aku udah sembuh, aku tahu telur itu jahat. Dan aku tuh suka banget sama telur. Jadi aku tuh, batasi. Jadi misalnya sebulan sekali aja makan telur. Bahkan kadang-kadang sebulan belum tentu sekali aku makan telur. Makanya buat kalian yang lagi fighting buat jerawat kalian, yang lagi rentan terhadap jerawat, lebih baik jangan makan telur. Apapun bagian telur itu pokoknya jangan dimakan, karena jerawat itu bisa timbul dari telur itu sendiri. Jadi telur itu kayak jahat banget, bisa membuat jerawat tuh meradang.
Jadi itulah 7 makanan yang harus kalian hindari untuk menghilangkan jerawat. Ini semua aku buat berdasarkan pengalaman pribadi aku sendiri. Sampai sekarang pun aku masih jarang banget bahkan membatasi hingga menghindari 7 makanan tersebut. Karena aku pribadi udah merasakan kan hasilnya. Kalau aku menghindari 7 makanan itu, wajah aku jauh lebih mulus dibandingkan kalau aku makan. Dan saran aku buat kalian yang punya jerawat, apalagi kalian yang rentan jerawatan, kalian harus banget membatasi, memilah-milih makanan kalian. Karena menyembuhkan jerawat itu bukan hanya dari luar, tapi penting juga dari dalam. Karena jerawat itu biasanya berasal juga dari dalam dan dari yang kita konsumsi. Dan kalau misalnya kalian mau tahu cara-cara lain untuk menghilangkan jerawat secara lengkap, itu semua berdasarkan pengalaman pribadi aku sendiri. Aku sudah bahas di suatu video yang pernah aku upload sebelumnya. Linknya ada di description box. Dari ketujuh makanan tadi, aku sih paling sulit untuk menghindari susu, karena aku tuh suka banget sama susu. Kalau kalian sendiri dari ketujuh pilihan tadi tuh makanan mana sih yang paling sulit kalian hindari? Jangan lupa tulis jawabannya serta alasannya di kolom komen ya. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe channel aku dengan klik foto mukaku nanti yang bulat, dan jangan lupa untuk like serta share video aku ya. Aku juga sering banget nih share tips kecantikan di Instagram aku, makanya kalian langsung aja follow Instagram aku, Paulina Wahyuni.